Konstruksi MRT jalur Sanying yang memakan dana 34 miliar dolar Taiwan dituduh sebagai proyek berdarah dingin. PMI yang tiba 2 tahun lalu memperlihatkan slip gaji mereka yang menunjukkan jumlah upah pokok bulanan hanya mencapai 9.677 dolar Taiwan, jumlah lembur 176 jam namun upah lembur per jam hanya 47 dolar Taiwan. Total gaji yang diterima hanya 20.000 dolar Taiwan lebih. Saya bekerja dari Indonesia, masuk ke Taiwan hampir 2 tahun. Saya bekerja di proyek MRT Sanying Line di wilayah Taoyuan dan New Taipei. Para PMI menyampaikan mereka diantar ke lokasi konstruksi setiap subuh dan kadang harus bekerja hingga pukul 9 malam. Total PMI angkatan mereka berjumlah 133 orang. BUMN Indonesia yang mewakili mereka menandatangani kontrak adalah PT Wijaya Karya dan RSIA Engineering Corporation Taiwan. 2年一个工人被 A 走了60万，很保守的估计，133个，你想是多少？6、7千万呢？那这钱到哪里去了？谁 A 走了？在谁的口袋里？ Menurut UU Layanan Ketenagakerjaan, pihak majikan adalah kontraktor proyek dan mereka wajib memberikan gaji penuh. Kasus ini disinyalir melanggar UU Standar Ketenagakerjaan dan majikan dapat dijatuhi denda 20.000 hingga 1 juta dolar Taiwan serta pencabutan izin usaha. Diharapkan Kementerian Transportasi dan Komunikasi serta Kementerian Hukum dapat melakukan intervensi. Hujan deras menyebabkan kadar air tanah di wilayah pegunungan bertambah, mengakibatkan sebuah dek observasi di Tiezheng Tajia Taichung roboh. Warga setempat sudah terbiasa dengan bencana longsor. Dari Tiezheng, pengunjung dapat memandang Sungai Tajia dan Selat Taiwan. Pesisir pantai wilayah sentral bahkan tampak jelas jauh mata memandang, sehingga menjadi tujuan favorit wisatawan. Namun kondisi longsor setiap kali hujan menyebabkan fondasi jalan kian menyusut. Hujan deras juga mengakibatkan longsor pada lereng jalan sepanjang stasiun Erwanping Alisan di Chiayi. Banyak pengunjung yang terjebak di pusat aktivitas pemuda Alisan dan menghadapi krisis kekurangan pangan. Kantor desa setempat terus berupaya menghubungkan jalur lalu lintas agar pengunjung yang terjebak dapat segera dievakuasi. Taiwan melaporkan 4 kasus positif lokal, 14 kasus dari luar negeri, dan 2 kasus meninggal pada 13 Agustus. Kota Taipei dan Kaohsiung masing-masing mencatat 2 kasus. Produsen vaksin BNT di Jerman menyampaikan telah menerima otorisasi penggunaan darurat dari otoritas Taiwan terkait pada tanggal 3. Walau waktu pengiriman vaksin batch pertama masih belum dapat dipastikan, periode serah terima vaksin telah disepakati. Setelah prosedur administratif rampung, vaksin akan segera dikirim ke Taiwan. Menurut statistik CECC, jumlah warga yang telah divaksin hingga kini mencapai 9,43 juta orang, tingkat vaksinasi populasi mencapai 37,78%. Namun jumlah orang yang telah menerima 2 dosis vaksinasi hanya mencapai 560.000 orang atau hanya 2,4%. Sebanyak 520.000 dosis vaksin AZ yang dibeli oleh pemerintah telah tiba tanggal 12. Setelah vaksin tiba, golongan usia penerima vaksin akan diturunkan. Kelas perguruan tinggi di seluruh Taiwan akan dimulai per September. Namun akibat kontrol perbatasan, banyak siswa asing khawatir tak dapat kembali ke Taiwan tepat waktu untuk belajar. 泰国、印尼、南非啊，他们的国家的疫情很严重，还没发签证给他们来读书。这样，如果真的来不了的话，可能会线上课，或是他要等到明年。 Kementerian Pendidikan mengadakan rapat koordinasi protokol kedatangan siswa asing untuk memfasilitasi siswa asing tiba di Taiwan sekaligus mempertahankan langkah pencegahan pandemi dalam negeri. Rencana awalnya adalah memberi prioritas kepada siswa asing dan penerima beasiswa Mandarin yang berjumlah sekitar 13.000 siswa. 学校通知境外生可以预警到他真的预警，一般都要过1个月甚至2个月，就排在没有那么优先 顺位的可能救生，可能要到期中考试才能入读。 Kelompok hak mahasiswa asing menyambut gembira kebijakan MOE, namun merasa bahwa prosedur aplikasi visa selanjutnya sangat rumit. Instansi terkait kiranya dapat menyederhanakan prosedur tersebut. MOE menjelaskan pihaknya akan mengadopsi pengalaman tahun lalu dan meluncurkan program edukasi aman lewat kelas virtual untuk melindungi hak para siswa asing.